Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Romadhon Putra dengan NIM 1807553. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian atau proposal yang saya buat. Di sini saya mengangkat judul analisis pembuatan nugget keong sawah untuk cemilan balita. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengetahuan pangan dan gizi. Maka dari itu, mari kita langsung masuk kepada bab 1. Kita mulai dari latar belakang. Keong adalah binatang bertulang di luar, yaitu cangkangnya sebagai tulang pelindung. Dalam penelitian ini, keong yang digunakan adalah keong sawah atau Pila ampulacea. Keong ini banyak dijumpai di area persawahan, sehingga masyarakat sekitar menyebut keong ini dengan nama keong sawah. Sungguh sangat luar biasa. Keong yang selama ini dianggap sepele oleh sebagian masyarakat malah memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Kandungan gizi keong sawah sangat baik bagi tubuh manusia, apalagi untuk mereka yang sedang mengalami masa pertumbuhan, seperti judul yang saya angkat, yaitu bagi anak balita, karena pada masa balita memiliki gizi yang baik supaya pertumbuhannya lebih cepat. Kandungan gizi dalam 100 gram keong sawah diantaranya adalah kalsium 217 mg, protein 12%, air 81 gram, kalori 90 gram, kolesterol 50 mg, lemak 1 gram, sodium 70 mg, karbohidrat 2 gram, vitamin A 2%, dan niacin. Keong sawah memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Mengonsumsi daging keong sawah untuk balita merupakan salah satu cara untuk memenuhi asupan protein, karena kandungan protein dalam daging keong sangat dibutuhkan oleh balita. Hal ini dikarenakan protein dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan, serta pembentukan organ-organ penting dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk kepada identifikasi masalah. Sejak dini, anak balita biasanya sering mengonsumsi cemilan yang kandungan zat gizinya rendah, atau makanan-makanan yang kurang gizi seperti ciki-ciki atau makanan ringan lainnya. Padahal cemilan merupakan faktor penting bagi pertumbuhan anak, karena cemilan mengandung energi dan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Oleh karena itu, perlu dikembangkan produk makanan yang bergizi untuk anak balita. Salah satunya dengan membuat suatu bentuk cemilan baru seperti nugget yang berasal dari bahan dasar daging keong sawah. Untuk itu, diharapkan produk nugget keong ini dapat menambah gizi bagi masyarakat luas, terutama untuk anak balita. Selanjutnya, pembatasan masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai gizi yang terkandung di dalam nugget keong sawah, seperti protein dan karbohidrat, serta daya terima nugget. Kita masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, jenis keong mana saja yang bisa digunakan dalam pembuatan nugget. Yang kedua, apa saja gizi yang terkandung di dalam keong sawah. Yang ketiga, bagaimana cara mengolah keong sawah menjadi nugget. Yang keempat, bagaimana daya terima masyarakat terhadap nugget keong sawah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini tujuannya terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi keong sawah terhadap kandungan protein, kalsium, karbohidrat, lemak, air, dan vitamin, serta sifat fisik dalam pembuatan nugget sebagai cemilan anak balita. Sedangkan tujuan khusus, yang pertama mengetahui jenis keong sawah yang bisa digunakan untuk pembuatan nugget, yang kedua mengetahui nilai gizi yang terkandung dalam keong sawah, yang ketiga mengetahui cara pengolahan keong sawah menjadi nugget, dan yang terakhir mengetahui daya terima masyarakat terhadap nugget keong sawah ini. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis.
yaitu data hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan penelitian tentang keong sawah. Yang kedua ada manfaat penelitian praktis. Yang pertama, petani dapat mengetahui keragaman dan manfaat keong sawah yang terdapat di daerah persawahan. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai ketertarikan dengan masalah penelitian yang sama dengan ini. Nah, yang ketiga, sebagai salah satu bahan untuk memenuhi tugas penelitian pangan dan gizi yang sedang saya lakukan pada saat ini. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, kerangka teoritis. Kajian teori. Di sini ada 10 kajian teori yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, klasifikasi keong sawah. Klasifikasi keong sawah di sini dapat kita lihat ada kingdom, Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, superfamili Ampullariidae, famili Ampullaridae, bangsa Ampullarini, genus Pila, dan spesies Pila ampullacea. Selanjutnya, kandungan gizi keong sawah. Keong sawah memiliki nilai gizi yang baik karena mengandung protein yang cukup tinggi. Kandungan gizi keong sawah antara lain 15% lemak, 15% protein, lemak 2,4%, serat 6,09%, kadar abu 24%. Kandungan gizi keong dipengaruhi oleh usia dan habitat keong, atau kondisi tanah dan asupan makanan. Masuknya keong ke Indonesia dibudidayakan untuk dikonsumsi. Kemudian keong tersebut lepas dari kolam-kolam pemeliharaan dan masuk areal persawahan, dan ditunjang pemeliharaan keong yang sangat mudah dan cepat berkembang biak, sehingga keong sawah dapat kita jumpai di mana saja di area persawahan, baik di danau persawahan, di kali atau sebagainya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang ketiga, manfaat keong sawah. Yang pertama, keong sawah kaya akan protein, tetapi rendah lemak sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif makanan tinggi protein yang rendah lemak. Yang kedua, lemak yang terdapat dalam keong merupakan asam lemak esensial dalam bentuk asam linoleat dan asam linolenat. Yang ketiga, kandungan vitamin pada keong sawah cukup tinggi dengan dominasi vitamin A, vitamin E, niacin, dan folat. Folat berfungsi membantu pembentukan sel darah merah, mencegah anemia, dan sebagai bahan pembentukan bahan genetik sel. Selanjutnya, mineral. Merupakan zat yang berperan penting pada tubuh manusia untuk pengaturan kerja enzim-enzim pemeliharaan keseimbangan asam basa, membantu pembentukan ikatan yang memerlukan mineral seperti pembentukan hemoglobin. Selanjutnya, di sini kita contohkan sebelum kita mengolah kepada nugget keong sawah, saya memberi contoh yaitu nugget ayam. Nugget ayam adalah salah satu hasil olahan daging ayam yang dikonsumsi sebagai lauk maupun makanan selingan. Dengan proses pembuatan mencampur daging ayam, giling, telur, tepung tapioka, roti tawar, dan bahan tambahan lain sebagai bumbu dan penyedap rasa, yang dicetak dengan penyelesaian dikukus dan digoreng. Menurut Yuyun A. tahun 2007 nomor 4. Selanjutnya, komposisi nugget. Yang pertama ada daging ayam, garam dapur, lada, bawang putih, telur, minyak sayur, tepung tapioka, roti tawar, tepung roti, dan merica. Selanjutnya ada cara pembuatan nugget. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Haluskan bawang putih. Campurkan telur, bawang putih yang telah dihaluskan, lada, garam, dan merica. Aduk hingga merata. Masukkan tepung terigu, lalu campur dengan adonan di atas. Masukkan daging ayam yang sudah digiling halus, lalu aduk rata. Bentuk adonan sesuai dengan yang diinginkan. Tidak perlu mencetak adonan terlalu besar agar nanti ketika digoreng dapat matang dengan sempurna. Kukus selama 15 menit
Sambil menunggu nugget dikukus, siapkan 1 butir telur yang sudah dikocok dan tepung roti dalam wadah. Setelah 15 menit, keluarkan nugget dari kukusan dan diamkan selama 10 menit. Masukkan nugget ke dalam kocokan telur, lalu masukkan ke dalam tepung roti hingga berbau sempurna. Setelah semua selesai, panaskan minyak goreng lalu goreng nugget hingga berwarna kuning keemasan. Angkat dan nugget pun siap dihidangkan. Selanjutnya, kriteria nugget. Produk pangan mempunyai nilai mutu subjektif dan sifat mutu objektif. Sifat subjektif lebih umum disebut organoleptik atau sifat indrawi. Mutu organoleptik seperti warna, aroma, dan tekstur. Selanjutnya, daya terima nugget. Produk pangan mempunyai nilai mutu subjektif yang menonjol dapat diukur dengan instrumen fisik atau dengan instrumen manusia. Sifat subjektif ini lebih umum pada tingkat kesukaan yang melibatkan warna, aroma, rasa, dan tekstur. Menurut Soeharno, T.S. Soekarno, tahun 1990, nomor 67. Penambahan daging keong sawah pada pembuatan nugget akan mengubah daya terima di masyarakat. Perubahan daya terima tersebut meliputi daya terima aspek rasa, warna, dan aroma. Perubahan tersebut dapat dinilai dari uji daya terima kepada penulis. Di sini kita lihat ada data konseptual pemanfaatan komoditi lokal atau keong sawah. Daging keong sawah, pencampuran dengan bahan nugget, pengolahan menjadi nugget, makanan bergizi tinggi, kadar protein, karbohidrat, lemak, air mineral, dan vitamin, daya terima, sensitivitas panelis, dan umur. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Di sini saya mendapatkan pertanyaan yang pertama, apakah dengan mengonsumsi nugget keong sawah dapat memenuhi nutrisi yang baik untuk pertumbuhan balita? Dan yang kedua, bagaimana daya terima nugget keong sawah di kalangan masyarakat, terutama yang mempunyai balita? Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Di sini, di penelitian ini, saya menggunakan variabel bebas. Variabel yang bebas yaitu variabel yang berubah atau diduga berubah dalam variasinya sehingga mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang berubah atau terpengaruh akibat dipengaruhi variabel bebas. Selanjutnya, populasi dan sampel. Sampel penetapan nilai gizi. Sampel dalam penelitian ini adalah daging keong sawah dengan konsentrasi 90% dan 100%. Penetapan kandungan nilai gizi membutuhkan 2 sampel. Penelitian dengan penambahan setiap 100 gram bahan nugget disubstitusikan daging keong sawah masing-masing sejumlah 90 gram dengan 100 gram. Penetapan nilai gizi dalam nugget menggunakan metode observasi. Sampel penetapan daya terima. Sampel yang diperlukan dalam menguji daya terima diambil menggunakan teknik systematic random sampling dengan kriteria inkulasi anak-anak balita yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Kaleng, Kabupaten 50 Kata, yaitu desa peneliti sendiri atau desa saya sendiri. Selanjutnya, anak balita yang bersedia menjadi panelis dalam penelitian ini. Dan anak balita dalam kondisi sehat, supaya dapat memberikan kembali apa yang
diminta oleh penguji. Selanjutnya, ada jenis dan teknik pengumpulan data. Di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu pengamatan kadar nilai gizi dalam nugget. Yang kedua, pengujian daya terima nugget pada panelis. Sedangkan data sekunder, jumlah anak balita di Desa Tanjung Kaling, Nagari, Sungai Kemuyan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pertama, penetapan kadar nilai gizi. Penetapan kadar protein dalam pembuatan nugget dengan menggunakan metode eksperimen dengan instrumen yang digunakan, yaitu timbangan analitik. Selanjutnya, uji daya terima. Panelis anak-anak balita, tepatnya anak berjumlah 15 orang, anak di Desa Tanjung Kaling, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Lembar penelitian untuk memudahkan panelis menilai daya terima nugget terhadap aspek warna, aroma, rasa, dan tekstur. Teknik pengolahan dan analisis data. Pengolahan data, yang pertama ada editing, yaitu pemeriksaan data, coding atau pemberian kode, entering pemasukan data, tabulasi pengelompokan data. Selanjutnya analisis data. Yang pertama analisis univariat. Analisis ini digunakan untuk memenuhi kadar nilai gizi dan daya terima nugget pada anak-anak balita di Desa Tanjung Kaling, Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur penelitian. Di sini saya sudah mencoba membuat nugget, yaitu dengan bahan-bahan nugget. Yang pertama 50 gram bawang putih halus, 100 gram tepung terigu, daging keong sawah 90 gram dan 100 gram, daun bawang 1 sendok teh garam, 1 butir telur, setengah sendok penyedap rasa, setengah sendok lada bubuk, minyak goreng, dan pelapis menggunakan 1 butir telur dan tepung roti atau tepung panir. Selanjutnya, uji kadar nilai gizi. Uji kadar nilai gizi ini dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur. Jadi dengan membaca literatur dapat disimpulkan bahwa dalam 100 gram tepung terigu terdapat sekitar 76% karbohidrat, 10% protein, dan 0,98 gram lemak. Dalam 100 gram daging keong sawah terdapat sekitar 15% protein, 2,4% lemak, dan 6,09 serat. Selanjutnya, uji daya terima. Di sini, penguji menggunakan uji daya terima dengan metode wawancara, yaitu dilaksanakan dengan tanya jawab, pertanyaan dalam kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang penulis, termasuk kondisi kesehatannya. Uji daya terima terhadap panelis menggunakan panelis anak-anak, yaitu 15 orang anak di Desa Tanjung Kaling, Kabupaten 50 Kota. Dalam pelaksanaan uji daya terima, peneliti dibantu dengan pengisian kuesioner untuk mempermudah panelis dalam memberikan penilaian daya terima meliputi warna, aroma, dan rasa. Panelis dianjurkan untuk mencicipi sampel nugget. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Banyak salah, saya mohon maaf karena yang betul hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sini saya masih belajar.
Jika ada pertanyaan, bisa langsung kirim ke email saya yaitu robiromadanalputra12@gmail.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.